Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kiai Haji Panjaraksana dan rekan-rekan BRIN dan lain-lainnya yang saya tidak dapat sebutkan satu persatu karena terlalu banyak. Pak Ali Akbar saya kenal, pasti. Perkenankan saya Irfan dari BPK mewakili Ibu Kepala yang dalam hal ini tidak dapat hadir karena satu dan lain hal. Lalu untuk BPK itu sendiri merupakan gabungan sebenarnya, bukan hanya dari BPCB Pak, tapi dari BPNP juga dalam hal ini terkait dengan cagar budaya dan objek kemajuan kebudayaan. Dan dalam kesempatan ini saya mengucapkan terima kasih pada Pak Kiai telah memperkenankan saya untuk mengikuti survei kemarin itu yang lumayan. Lumayan dari segi medannya, lumayan dari segi istilah Sundanya, kekeengannya gitu loh. Memang hutan belantara Bapak. Itu kalau yang biasanya itu kan ada semacam jalan atau apa itu kan, tapi ini udah dipenuhi dengan sulur-sulur seperti itu yang kemudian harus ada tim pelopornya gitu loh yang memegang golok untuk ini. Dan dalam kesempatan kemarin itu saya sangat senang karena dapat mengikuti ada temuan-temuan baru yang bisa saya ketahui itu dua atau berapa gitu, yang tadinya itu ada dua mungkin saya kurang tahu itu, lalu ada dua lagi, jadi 4 kalau nggak salah ya Pak ya, yang di atasnya ada semacam menhir seperti itu. Lalu satunya lagi itu dari semacam undak-undakan atau teras itu yang tadi Bapak sebutkan yang 40 meter sekian seperti itu. Dan saya sangat senang dan tidak ada satu yang saya takuti itu adalah ular. Jadi dalam hal ini kaitan dengan hasil survei lokasi di museum Gunung Karang, kemudian Gunung Tangkil ya, dan Desa Tugu. Untuk yang Gunung Tangkil saya dapat katakan bahwa itu memang berpotensi untuk ditetapkan mungkin ya pertama yang saya harapkan itu bisa minimal ke tingkat kabupaten dulu Bapak. Tapi dalam hal ini memang untuk teman-teman BRIN hasilnya mungkin bisa dapat lakukan semacam rekomendasi, kemudian diusulkan ke mana kabupaten mungkin ya, ke PACB. Lalu dalam hal itu dilanjutkan dengan penetapan. Untuk tingkat selanjutnya memang harus dari awalnya seperti itu. Dalam penetapan CB, saya bicara penetapan itu ya agar ada semacam legalisasi ya Bapak. Untuk penetapan itu sendiri memang ada dua hal ya Pak ya Pak Ali. Saya mohon koreksi kalau saya salah. Pak Ali soalnya pucuk pimpinan dari ini untuk yang cagar budaya nasional. Itu bisa meliputi dua hal, dari segi fisiknya dan dari segi sejarahnya atau nilai pentingnya. Dari segi fisiknya mungkin Pak Ali lebih sangat banyak untuk di dalam kerjaan Pak Ali. Tapi dari segi nilai pentingnya itu loh, nilai penting memang sangat-sangat langka ya Pak Ali dalam hal ini. Salah satu yang terbaru itu adalah Tugu Koperasi mungkin. Itu jadi mungkin sedang digodok sekarang. Ya mudah-mudahan dalam waktu yang tidak terlalu lama bisa ditetapkan sebagai cagar budaya. Berikutnya juga dengan Sukabumi ini sendiri, saya sangat setuju Pak Kiai bahwa museum ini bisa menjadi semacam etalase bagi setidaknya wilayah Sukabumi ya, sebagai satu wilayah budaya mungkin Bapak tidak terpisahkan dari sisi administrasinya, karena memang pusat dari keramaian, perdagangan, ekonomi ataupun pemerintahan itu rata-rata berada di kota.
kaitannya dengan kota itu sendiri sama juga halnya misalnya dengan kota kabupaten di Cirebon, kemudian Tasik sama juga ininya dilemanya Bapak. Dari segi cagar budaya mungkin itu mungkin bisa ditetapkan di lokasi mananya gitu ya. Tapi kalau dari segi warisan budaya tak benda Indonesia itu memang masih banyak menjadi kendala. Beruntung Bapak boleh hanya ada di pesantren ini. Jadi tidak ada klaim dari kabupaten seperti itu. Beda dengan yang di Cirebon mungkin seperti Tarling atau di Bandung Peyem ya Pak ya, hingga sekarang belum ditetapkan sebagai warisan budaya tak benda Indonesia, mungkin karena dilema seperti itu. Jadi untuk yang museum ya, mungkin saya bisa menjawab pertanyaan Pak dari ini, bahwa memang ini tugas berat sebenarnya. Setelah menjadi Balai Pelestarian Kebudayaan, ternyata lebih banyak kerjaannya gitu Pak. Karena tidak hanya mengurusi, dulu kami di Jawa Barat itu bernama BPNB. Lalu yang BPCB-nya itu di Serang. Sangat beruntung bagi teman-teman yang berkantor di bekas BPCB karena lengkap di sananya itu. Ada laboratoriumnya seperti itu, udah lengkap mungkin ya dari segi cagar budayanya. Tapi kalau di berkantor di BPNB itu lumayan berat dari segi ininya peralatannya, SDM-nya. Bahkan pertama-tama kita berdiri sebagai BPK 9 wilayah Jawa Barat, itu kita banyak main cabutan Pak untuk kaitan dengan cagar budaya. Tapi mudah-mudahan ke depan kita bisa mulai menata baik dari SDM-nya, kemudian dari peralatannya, itu kita bisa istilahnya bekerja lebih maksimal kaitan dengan tujuan dari Pak Menteri atau tujuan dari Kementerian Kebudayaan itu sendiri. Dan alhamdulillah untuk kebudayaan kita sudah menjadi satu kementerian yang sekarang bisa lebih fokus lagi. Dengan kata lain seperti Pak Kiai bilang, kita tidak ngekos lagi ya Pak ya. Demikian mungkin terakhir saya menyampaikan ucapan terima kasih dari Kepala Balai telah diundang dalam kegiatan seperti ini. Yang seperti itu yang dapat saya sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.